Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati dan kami kasihi Pembimas Kristen Provinsi Bapak Ayub MPD, Ketua Forum Komunikasi Gereja di Mamuju Bapak Pendeta Simon Topangai MTH, Bapak Ibu Pendeta, Bapak Ibu Penatua, Syamas Diaken dari Denominasi Gereja di Mamuju, serta Bapak Ibu Saudara-saudari yang sudah boleh hadir pada pagi hari ini. Terima kasih atas kehadiran kita semua pada kesempatan ini untuk bersama-sama kita mengantar jenazah suami, ayah, opa, saudara yang kita kasihi. Dengan hormat saya sebut namanya, almarhum Bapak Penatua Purnawirawan Peltu Siras Yakub Paleba, keperistirahatan terakhirnya. Disampaikan kepada kita semua bahwa acara terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah acara di rumah duka saat ini. Yang kedua, acara kebaktian dan acara militer yang akan dilaksanakan di Gereja Kristen Sulawesi Barat, Jemaat Bukit Sion Mamuju. Dan yang ketiga, acara di tanah pekuburan. Kita akan masuk pada acara pagi hari ini, acara pelepasan dan pemakaman jenazah almarhum Bapak Penatua Peltu Purnawirawan Silas Yakub Paleba, Selasa 25 Juli 2023, dengan susunan acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan yang tengah berlangsung. Kedua, ucapan bela sungkawa. Ketiga, ucapan terima kasih dari pihak keluarga. Yang keempat, doa keberangkatan menuju gereja. Kelima, kebaktian di gereja dilanjutkan dengan upacara militer. Yang keenam, acara pemakaman secara militer dan lanjutan akte pemakaman. Kita akan melangkah pada acara selanjutnya, yaitu ucapan bela sungkawa. Ucapan bela sungkawa yang pertama dari keluarga Mapu, dengan penuh kasih kepada Bapak Amoset MSPD, kami persilakan. Tabe lako anggana tomak putih bolong tonaluang sisi barata era iate. Anna tabe lako anggana solalodo baktu kasarapuan tosai upatodo wai natanna. Kasarapuan keluarga Mampu lau palambi pak di penawanna lako anakki ambeki kusabu sanganna
Silas Yakub Paleba Tomanda na pindalasa Dewata Totumapa era 1 era ke-22 na bulan 7 tahun 2023. Kasarapuan keluarga mampu mapaditongan penawaki apa buara ka lay patumba lambi petamba puang kuku atoda marakna mo to kela padamu rupa tahu lemalay penawamu indekan kasarapuan sololodomu lau takikan utaki lau pasakan kaseki apa buat raka lebar tumba lambi petamba buang lako anakku mama sita anaknya buat raka lebar tumba lambi petamba buang diari iko mama sita moi mandak mi mate tuk pasiketek banang apo tata ko lah kiangga solalo do lambi mateki anu takala tama mako kasarapuan na tumampu diari moi leba mi tepa siketenggi apo tata ko laki gilalai ana lako angan na solalo do ko mapa ditonan penawata apo buat raka lepa tumba indeki usapu bede-bedeta indeki makuriman anna indeki upato do uai matata lau mo ko to indekan makuriman kuru sumanga boleh paraya. Kami ucapkan terima kasih. Ucapan bela sungkawa yang kedua dari kerukunan keluarga Toraja yang ada di Mamuju. Dengan kasih kepada Bapak Charles Wiseman Batara Rundu Padang SH. Dengan kasih kami silakan. Dan selamat pagi. Dan bagi Bapak Ibu yang beragama Muslim, saya sapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hadir di sini sebagai pengurus kerukunan keluarga Toraja karena almarhum Bapak Silas Yakub adalah salah satu anggota kami kerukunan keluarga Toraja, dan sedianya pada pagi hari ini Bapak Charles Wiseman yang akan menyampaikan ungkapan bela sungkawa, namun karena kesibukan beliau belum hadir. Olehnya itu saya akan wakili. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Pendeta dari semua denominasi gereja di Mamuju. Yang kami hormati para majelis gereja dari semua denominasi gereja yang ada di Mamuju. Yang kami hormati Bapak Pembimas Kristen Sulawesi Barat. Yang kami hormati Bapak Ketua Forum Gereja-gereja yang ada di Mamuju, para tokoh-tokoh masyarakat, semua rumpun keluarga dan pelayat yang hadir di pelataran duka pada saat ini. Kami dari pengurus kerukunan keluarga Toraja dengan ini menyampaikan bahwa kami hadir di sini dalam menguatkan keluarga
waktu ibadah penghiburan malam kedua, Bapak Pendeta Simon Topangai mengatakan kita ini diperhadapkan dengan dua sisi, yaitu sisi kehidupan dan kematian. Ya, mungkin bisa kita sepakat semua yang hadir pada hari ini mengatakan bahwa kita sudah mengalami namanya kehidupan, tapi yang namanya kematian belum. Tapi yang pasti bahwa kita semua ini adalah calon-calon almarhum dan almarhumah. Tinggal menunggu waktu, menunggu giliran. Dalam khotbah Bapak Pendeta Simon Topangai mengatakan dalam 2 minggu ada 5 jemaatnya yang terpanggil, karena kematian adalah misteri. Ada yang dipanggil baru 4 bulan, ada yang mahasiswa, dan orang tua kita di sini sudah lansia. Dan kepada keluarga kita yang berduka di sini, kepada Mama Asita bersama dengan anak-anak dan cucu serta seluruh keluarga besar, ya tidak mudah ditinggalkan seorang figur ayah yang sudah memberikan keteladanan hidup baik di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah persekutuan, di tengah-tengah masyarakat, juga di tengah-tengah kerukunan keluarga Toraja. Ya, kalau kita berduka ya pasti menangis. Dan kepada Mama Sita bersama dengan anak-anak dan cucu, silakan menangis. Yang pasti bahwa rencana Tuhan itulah yang terbaik. Kami tahu bahwa Bapak Sita ini, informasi yang saya dengar, adalah penatua di gereja GKSP, sudah jalan 2 periode. Ya, kebetulan juga saya penatua sudah jalan 4 periode. Itu berarti sudah ada tabungan kami di atas. Ya. Dan saat ini melalui kesempatan ini mewakili seluruh anggota kerukunan keluarga Toraja yang ada di Mamuju, kami menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas terpanggilnya orang tua terkasih kita, Bapak Silas Yakub. Itu saja yang dapat saya sampaikan, dan melalui kebersamaan kami di KKT, kami menyediakan sedikit tanda duka, dan kepada keluarga yang mewakili kami persilakan untuk menerima. Ungkapan terima kasih dari keluarga atas sumbangsi kebersamaan Santorayan yang Tuhan memberkati. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, sedikit informasi bahwa ambulans dari kerukunan keluarga Toraja kami sudah siapkan di depan. Ya, kita pergunakan dengan baik. Terima kasih. Kepada Bapak, ucapan bela sungkawa yang ketiga dari Forum Gereja-Gereja di Mamuju
Dengan kasih dipersilakan kepada Bapak Pendeta Simon M. Topangai MT. Ya, selamat siang. Selamat bertemu dalam pelataran duka di tempat ini. Yang terhormat dan Dinas Kristen Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, Bapak Ibu para pendeta, hamba Tuhan, para umat Tuhan, para pelayat, dan secara khusus kepada keluarga yang berduka tentang nama Sita, Jeffrey, Iin, dan Juan, masing-masing beserta keluarga. Saya hadir di sini atas nama Forum Komunikasi Gereja-Gereja Mamuju. Forum ini salah satu wadah yang dibentuk oleh gereja-gereja yang ada di Kota Mamuju, dan sampai saat ini ada 16 denominasi gereja yang tergabung dalam forum ini. Dan salah satu bagian yang dimana kami hadir adalah ketika ada peristiwa duka cita seperti yang kita alami di saat ini. Karena itu, atas nama Forum Komunikasi Gereja-Gereja Mamuju menyampaikan turut berduka cita kepada keluarga, istri, anak, menantu, dan cucu yang ditinggalkan almarhum. Dan saya kira juga seiring dengan itu kami atas nama forum menyampaikan turut berduka cita kepada keluarga besar Gereja Kristen Sulawesi Barat Jemaat Bukit Sion Mamuju, karena sejauh yang saya tahu bahwa almarhum ini sampai hari ini dalam hembusan nafas terakhir masih menjabat satu jabatan gerejawi selaku penatua di tengah-tengah jemaat, dan itu sesuatu yang patut kita hargai, bagaimana kehadiran hamba Tuhan turut mengambil bagian dalam tugas pelayanan dalam membaktikan diri. Namun sebagai orang percaya di dalam Yesus Kristus, tentu kita harus selalu berpengharapan, karena hidup sekali waktu memang akan kembali kepada asalnya. Karena itu dalam bagian ini saya akan membaca satu bagian firman Tuhan dalam Ayub 14 ayat 14 mengatakan, kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku sampai tiba giliranku. Jadi kalau orang tua kita mendahului kita hari ini, kita sedang dalam pergumulan hidup bersama, dan kita yang masih hidup juga akan mendapat giliran. Saya kira itu bagian yang akan terus menguatkan dan menghibur, menopang bagi keluarga yang ditinggalkan. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Diucapkan terima kasih kepada Bapak. Ucapan bela sungkawa yang terakhir dari Majelis Pekerja Jemaat Bukit Sion Mamuju, Gereja Kristen Sulawesi Barat, sekaligus dari Majelis Pekerja Klasis Pesisir Manakara. Kepada yang terkasih Bapak Pendeta Roni di Pelana STH, kami silakan. Terima kasih pembawa acara memberi kesempatan kepada kami selaku Majelis Pekerja Jemaat Bukit Sion Mamuju dan sekaligus mewakili Majelis Pekerja Klasis Pesisir Manakara dalam menyampaikan bela sungkawa. Yang saya hormati para pendeta yang boleh hadir bersama dalam berbagi duka dengan keluarga dari denominasi gereja. Yang saya hormati Pembimbas Kristen Provinsi Sulawesi Barat yang juga boleh hadir bersama.
yang saya hormati Ketua Forum Gereja-Gereja Mamuju, yang saya hormati Ketua-Ketua Kerukunan, ada K3, ada KKT, yang juga boleh hadir bersama dalam gabungan ini, rekan-rekan hamba Tuhan, penatua, syahnas atau diaken, yang juga boleh hadir bersama dalam merasakan duka dengan keluarga kita di sini, dan juga semua keluarga yang boleh hadir bersama dari berbagai tempat, bahkan juga ada dari pihak TNI maupun Polri yang juga hadir bersama dalam berbagai duka. Saudara, kedukaan adalah sesuatu yang menakutkan bagi kita secara manusia. Tapi pada saat kita imani, maka kematian tidak akan menakutkan. Karena bagi orang percaya, orang Kristen, dia harus melewati namanya proses kematian. Karena itu, dalam duka ini, kita berharap, maka kami berharap bahwa keluarga tetap bertambah hati dalam menghadapi duka ini. Nah, saudara-saudara, sebagaimana yang sudah disinggung tadi dari Ketua Forum bahwa almarhum yang saya sebut namanya secara hormat, Penatua Peltu Purnawirawan TNI Silas Yakub Palekna, memang benar bahwa sampai menghembuskan napas terakhir dia masih seorang hamba Tuhan, seorang penatua di tengah-tengah Jakarta. Olehnya itu, sebagai penghargaan kita sebagai jemaat maupun secara bergereja, proses yang akan kita lalui yaitu membawa jenazah ke gereja dalam penghormatan terakhir. Demikian juga Bapak Ibu Saudara, bahwa tentu dalam kebersamaan dengan hamba Tuhan ini, baik kita semua secara khusus kami di Bukit Sion Mamuju, tentu kami sungguh kehilangan yang dimana setiap hari, setiap saat kami berjumpa di rumah Tuhan. Dan ada hal yang menjadi semangat bagi kami yang ditinggalkan, bahwa orang tua kita ini walaupun dalam masa tua lansia kadang pakai tongkat ke gereja, itu demi pelayanan. Karena itu, saudara, ini menjadi gambaran bagi kita bahwa sosok orang tua yang meninggalkan kita adalah sosok yang perlu diteladani soal beriman dan kedekatannya kepada Tuhan. Karena ada begitu banyak umat Tuhan yang keselo saja sedikit, mungkin karena kurang tidur, malas pergi ke gereja. Ini orang tua pakai tongkat ke gereja. Ini menjadi keteladanan bagi kita ditinggalkan, supaya ada buah-buah iman yang sudah ditorehkan bagi kita yang ditinggalkan. Demikian juga, saudara, bahwa dalam mengemban tugas pelayanan yang sudah memasuki 2 periode, karena di tahun depan sudah akan dilaksanakan pemilihan majelis secara serentak CGKSB. Karena itu saya boleh katakan bahwa ini orang tua boleh dikata 2 periode, karena tinggal beberapa bulan ke depan. Karena itu, ya tentu ini akan meninggalkan isak tangis bagi kita, tapi lagi-lagi saya mau katakan bahwa ini adalah kehendak Tuhan. Kita manusia tidak mampu menentukan batas umur kita, tapi Tuhanlah yang menentukan. Sidang perkabungan yang terkasih, dalam kesempatan ini juga kami selaku majelis menyampaikan ucapan terima kasih kepada rekan-rekan hamba Tuhan yang boleh melayani sejak terpanggilnya orang tua dari tengah-tengah keluarga dan persekutuan. Saya tahu bahwa ada begitu banyak pengorbanan, jerih lelah pelayanan Bapak Ibu yang telah dilakukan sebagai penghormatan terakhir. Karena itu kami atas nama majelis jemaat menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya bagi kita, dan juga berterima kasih pada semua keluarga besar yang boleh datang dari berbagai tempat. Kami tidak sebutkan satu persatu karena saya tidak tahu dari mana saja datangnya, tapi kita yakini bahwa kehadiran kita semua adalah
bagian daripada mendukung, mendoakan keluarga kita yang berduka, sehingga mereka tidak merasa sendirian dalam menghadapi perkabungan ini, tapi dengan kehadiran kita menguatkan mereka semua. Dan juga kami berterima kasih kepada semua pihak, khususnya tetangga-tetangga kita di sini, yang tentu sejak terpanggilnya orang tua ya mungkin terganggu karena aktivitas agak meningkat. Tapi saya kira kita semua memahami bahwa hal seperti ini adalah sesuatu yang tiba-tiba, tidak dalam rancangan atau dalam perencanaan. Karena itu, dalam mengakhiri ucapan belasungkawa saya dalam mewakili jemaat Tuhan menyampaikan permohonan maaf. Sekiranya dalam perjalanan pelayanan, walaupun kami hamba Tuhan berupaya memberikan pelayanan yang terbaik bagi keluarga bahkan kita sekalian, namun tidak bisa dipungkiri bahwa kita manusia ada keterbatasan yang kadangkala kita tidak bisa lakukan. Karena itu kesempatan ini kami mohon dimaafkan. Karena itu atas nama Majelis Pekerja Jemaat Bukit Sion Mamuju bersama dengan seluruh jemaat Tuhan menyampaikan turut berduka cita atas berpulangnya orang tua, kakek dari tengah-tengah keluarga dan persekutuan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus, Sang Penghibur bagi kita, akan terus mengokohkan, menguatkan keluarga ditinggalkan. Demikian juga atas nama Klasis Pesisir Manakara juga menyampaikan turut berduka cita, karena tentu bukan hanya jemaat yang merasa kehilangan, tapi juga di Klasis Pesisir Manakara yang dimana ada 6 jemaat di dalamnya, yang ada 2 jemaat di wilayah Tombok, ada 2 jemaat di Mamuju dan 2 jemaat di Makassar. Tentu semua jemaat-jemaat juga merasakan duka cita yang sama. Karena itu permohonan maaf dari kami pengurus Klasis, ada beberapa rekan kami yang tidak hadir karena ada sebagian pengurus di Makassar. Karena itu mereka menyampaikan bahwa mereka juga turut berduka cita dalam perkabungan bahkan dengan terpanggilnya orang tua kita dari tengah-tengah keluarga. Saya kira demikian Bapak Ibu Saudara yang perlu kami sampaikan, beberapa poin bagi kita semua. Karena itu dalam kesempatan ini saya mohon maaf sekiranya dalam penyampaian ada hal-hal yang memang mungkin kurang berkenan di pendengaran kita. Saya mohon maaf, kiranya Tuhan terus memberkati, menguatkan dan menolong kita dalam menjalani kehidupan teristimewa dalam melewati proses pelepasan jenazah yang akan kita lalui siang hari ini. Dan atas nama jemaat Tuhan kami juga memberikan diakonia untuk keluarga dalam menopang, menunjang keluarga selama dalam perkabungan. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak. Bapak Ibu sidang perkabungan yang sama dikasihi Tuhan, kita akan masuk pada acara yang ketiga, yaitu ucapan terima kasih dari pihak keluarga yang akan disampaikan oleh kekasih Bapak Purnawirawan Kopassus Martin Lindang. Kepada Bapak kami silakan. Saya mau berbahasa Jepang, tetapi alias Seko. Saya mau berbahasa Jepang alias Seko, tapi nanti tidak banyak paham. Dari perhimpunan gereja di Sulawesi Barat di sini, dari tingkat pemerintah provinsi, kabupaten, kecamatan, lurah dan desa, serta dari tingkat pejabat-pejabat, tokoh masyarakat, dari berbagai macam organisasi,
segenap belasungkawa yang hadir pada saat ini. Saya rangkul dalam sapaan kami. Yang saya hormati, saya cintai, dan saya banggakan. Salam. Salam. Itulah penghormatan tentara. Nah, dia tentara. Nama saya Martin Tadalindang, ex Kopassus. Istri almarhum adalah adik saya. Dari semua yang bersaudara rukun kami, saya yang paling tertua. Ya. Sementara umur baru 47. Terbalik. Umur saya baru 47. Kalau dia barangkali 58, barangkali itu 59. 74 umurnya. Ya. Terbalik. Terbalik. Kenapa saya merangkul doa sapaan hormat begitu? Kalau saya saputan satu persatu, setengah jam tidak habis. Kemudian juga saya tidak hafal. Begitu. Ya. Segenap dari tingkat masyarakat, dari tingkat jemaat, untuk keluarga yang hadir pada saat ini, bahkan yang hadir telah beberapa hari yang silam sejak meninggalnya almarhum. Kami untuk keluarga Merampung tidak bisa mengukur, menilai berapa tingkatannya sumbangsi Bapak secara pikiran, tenaga, dan material selama hidupnya almarhum bahkan sampai ia mengakhiri. Kami tidak akan dapat menghitung, bahkan menimbang, kecuali mengucapkan seluruh adik-adikku dan untuk keluarga. Kita ungkapkan rasa terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang sudah mampu di dalam baik acara meninggalnya almarhum maupun ia selagi masih hidup. Bapak Ibu sidang belasungkawa yang saya hormati, tentunya kami tidak dapat mengungkap satu persatu. Saya ungkap tadi timbangan banyaknya, tingginya dan sebagainya. Tetapi Tuhan yang mengukur, jauh lebih mengukur. Terberkatilah Bapak Ibu dengan saya. Amin. Amin. Yang berikut, almarhum bahkan keluarga, anak cucu-cucunya tidak lepas dari kelemahan, keterbatasan karena manusia biasa. Di sini kami membuka diri untuk keluarga. Semoga Bapak Ibu bersedia memaafkan beliau bahkan kami semua, sehingga hal-hal yang tidak berkenan di dalam hidup bermasyarakat berjamaat ini kami mau ungkap. Mohon maaf, sampaikan pada kami apa yang merupakan hal-hal yang tidak berkenan. Kemungkinan juga majelis gereja, menjabat di majelis gereja, ada banyak ungkapan-ungkapan, bahkan mungkin ada konsep-konsep pelayanan. Ya, di sinilah letaknya manusia. Tetapi yang sempurna adalah Allah Bapa di surga lewat pekerjaan Roh Kudus. Amin. Iya. Dari seluruh keluarga, termasuk almarhum seutamanya, siapa tahu ada kata-kata tersimpan, ada utang piutang, pinjam meminjam, hal-hal yang tidak berkenan yang belum kami ketahui. Buka kepada kami, mudah-mudahan kami tetap mendoakan dan mungkin ada yang bisa kami mampu selesaikan, sehingga semua proses kehidupan itu diselesaikan kemasyarakatan secara jamaat dan untuk keluarga. Kalau almarhum tadi dikatakan 2 periode menjadi gereja akan dipilih lagi. Kebetulan saya kakaknya, iparnya baru 37 tahun saya kena tua. Baru 37 tahun. Tanggal 25 Desember 1981 saya diangkat menjadi penatua, bukan dipilih, ditunjuk langsung komandan grup 3 Kopassus. Kebetulan saya di Kopassus, saya juara 1. Hebat tidak orang Jepang, juara 1. Iya, ya, berbangga dengan itu. Ini merupakan kebanggaan khusus. Beliau adalah remaja tahun 77. Sementara saya remaja tahun 75. Hanya selisih 2 tahun. Saya sudah tugas tahun 76, 77 kembali. Saya berangkat ke Mesir, Timur Tengah, Yerusalem tahun 7, 78 saya kembali. Masuk Linus 700 dia tahun 77.
Bergabung saya tahun 78, berangkat timur-timur, pimpinan Taman Merdeka Ali. Di sana sengitnya musuh, bukan cuma 100, 200, ribuan. Tetapi kami menang. Kami menang, kalahkan musuh. Bahkan presidennya namanya Olobatu, mati, tertembak. Tetapi itulah pekerjaan Tuhan. Penyakit yang segelintir mematikan. Betul? Karena rencana Tuhan. Amin. Iya. Musuh bagaimanapun juga kalau belum ajal tidak akan mati. Tapi penyakit sedikit pun rencana Tuhan. Akan banyak saya mau ungkap tapi tidak usah. Yang saya tahu bahwa hati kami sangat bergembira atas sumbangsi Bapak Ibu. Terutama pengabdian Bapak Ibu Pendeta, Majelis Gereja, dari dominasi gereja yang sangat melimpahkan waktu dan tenaganya, pikiran, sehingga tercipta hal yang terbaik di sini. Ini kami ungkapkan terima kasih tak terhingga dan mohon maaf segala keterbatasan kami selama beliau ada maupun di dalam pemakaman. Sekali lagi mohon maaf keterbatasan kami dalam berbagai macam bentuk. Saya mengundang kita berdiri menyanyi dalam Yesus kita bersaudara. Tolong berdiri. Nyanyi. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada kemenangan. Dalam Yesus ada kemenangan. Dalam Yesus ada kemenangan. Dalam Yesus ada kemenangan. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada kemenangan. Dalam Yesus ada keselamatan. Dalam Yesus ada keselamatan. Dalam Yesus ada keselamatan. Dalam Yesus ada keselamatan. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Berkati. Kasih. Kita masuk pada acara selanjutnya, yaitu doa keberangkatan menuju gereja yang akan dibawakan oleh kekasih Bapak Pendeta Roni di Palanak SDK. Dan sebelumnya mungkin ada yang bertanya, kenapa tidak dibacakan riwayat hidup almarhum? Riwayat hidup akan dibacakan di tanah pekuburan dalam acara militer. Untuk itu kepada yang kekasih Bapak Pendeta, kami silakan. Sidang pergabungan yang kekasih, tiba saatnya bagi kita semua selama keluarga untuk bersama-sama menghantar orang tua kita ke gereja untuk disemayamkan dan akan dilaksanakan kebaktian. Untuk itu kita akan memulainya dengan memuji memuliakan Tuhan. Melakukan kedua jemaat 332 kita lakukan pada bait pertama dan bait yang kedua, kekuatan serta penghiburan.
Saya akan membaca satu ayat firman Tuhan bagi kita sebelum kita berdoa dalam mengangkat atau mengusung jenazah orang tua kita untuk dibawa ke gedung gereja. Dari 2 Korintus pada pasal yang ke-7 pada ayat yang ke-10. 2 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ke-10, firman Tuhan berbunyi, sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Biarlah firman Tuhan ini menjadi bagian kita dan akan terus meneguhkan iman percaya kita dalam menghadapi duka yang Tuhan izinkan ini. Karena itu, keluargaku yang kekasih, bahkan sidang pergabungan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa dalam keberangkatan jenazah untuk disemayamkan di gedung gereja. Bantu dulu, bantu. Atau berdiri dulu. Pengarahan jenazah dari keluarga kepada negara. Penyerahan jenazah. Dengan ini saya atas nama keluarga menyerahkan jenazah almarhum Peltu Purnawirawan Silas Yakub Palembang kepada pemerintah untuk dimakamkan di tempat pemakaman umum dengan upacara militer. Saya Hani Mulyadi, Mayor Infanteri NRP 1196 0001430966, Perwira Seksi Operasi Kodim 1418 Mamuju, atas nama negara, bangsa, dan Tentara Nasional Indonesia, menerima jenazah almarhum Peltu Purnawirawan Silas Yakub Palembang. Selanjutnya jenazah akan saya berangkatkan ke tempat pemakaman umum untuk dimakamkan secara militer. Pembacaan riwayat hidup singkat almarhum. Riwayat hidup singkat almarhum. Nama Silas Yakub Palembang, pangkat Peltu Purnawirawan NRP 526157. Jabatan terakhir Kapoltuut Kamin Pecat 727 Mamuju. Kesatuan terakhir Babin Pecat 7 Wirabuana. Dilahirkan di Mapu pada tanggal 5 bulan April tahun 1958. Orang tua, ayah Yakub, ibu Rapantalu. Saudara kandung 1 Yohana almarhum, 2 Naomi almarhum, dan 3 Sarke. Saudara seayah 1 Nito almarhum, 2 Yonas, 3 Fendi, 4 Ardi almarhum, 5 Suyuti. Menikah pada tanggal 6 Juli 1986 dengan seorang istri bernama Berta Yohanis Tapepa. Meninggalkan 4 orang anak atas nama 1 Sita Febrianti, Jeffrey Mulwanto, 3 Mersidianti Melinda, 4 Juandi Rizky, dan 3 orang cucu atas nama Sisi Ivana Palamba, 2 Siso Januar Palamba, 3 Yuselin Serapina Alexander. Menantu 1 Simsai Palamba dan Alexander Barangan. Pendidikan umum SD Pabetengan tahun 1972, 2 SMP Negeri Mamuju tahun 1975, ketiga SMA PKRI Ujung Pandang tahun 1982. Pendidikan militer 1 Sekolah Calon Tamtama Wamil Angkatan ke-10
tahun 1978. Kedua, Sekolah Calon Bintara tahun 1984. Ketiga, Pendidikan Dasar Para tahun 1979. Keempat, Penataran Penembak Runduk tahun 1982. Kelima, Kursus Kejuruan Bintara Intelijen tahun 1992. Bintang jasa yang dimiliki: 1. Satya Lencana Saroja tahun 1978. 2. Satya Lencana Saroja tahun 1985. Ketiga, Satya Lencana Kesetiaan 8 tahun. Satya Lencana Kesetiaan 26 tahun. 5. Satya Lencana Kesetiaan 24 tahun. 6. Satya Lencana Kesetiaan 32 tahun. 7. Satya Lencana Kartika Eka Paksi Nararia. 8. Satya Lencana Dharma Bantala. Riwayat penugasan operasi. Pertama, Operasi Saroja Timur tahun 1978. Kedua, Operasi Saroja Timur tahun 1985. Penugasan satuan tahun 1978 sampai 1989 di Yonif Linux 700 BS Makassar. Pada tahun 1989 sampai 1993 bertugas di Rindam 7 Wirabwana Pakatok. Ketiga, tahun 1993 sampai 2000 di Kodim 1418 Mamuju. Dan pada tahun 2000 sampai 2011 di Babinin Pecat 7 Wirabwana Mamuju. Beliau menjabat Penatua Jemaat Bukit Sion Mamuju selama 3 periode. Mendiang meninggal dunia di Rumah Sakit Mitra Manakara Mamuju pada hari Sabtu tanggal 22 bulan Juli tahun 2023 pukul 15:15 waktu Indonesia Tengah karena sakit. Demikian riwayat hidup. Laporan Komandan Upacara. Lapor, upacara persemayaman. Siap. Lanjutkan. Lanjutkan. Sambutan Inspektur Upacara. Pasukan istirahatkan. Perhatian. Istirahat. Istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Semoga arwahnya diterima di sisi Tuhan. Yang saya hormati seluruh keluarga almarhum Peltu Purnawirawan Silas Yakub Maleba dan para peserta upacara persemayaman serta hadirin sekalian. Seperti kita ketahui bahwa pada hari ini Selasa tanggal 25 Juli 2023 pukul 15 pukul sekarang telah meninggal dunia dengan tenang almarhum Peltu Purnawirawan Silas Yakub Maleba karena sakit. Pada kesempatan yang penuh rasa bela sungkawa ini, saya atas nama pemerintah dan yang hadir di sini mengucapkan ikut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya almarhum Peltu Purnawirawan Silas Yakub Maleba. Kepada seluruh hadirin, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga segala kesalahan dan serta dosa-dosa almarhum dapat diampuni dan amal baktinya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Kepada keluarga almarhum yang ditinggalkan, kami berharap hendaknya dapat menerima kepergiannya ini dengan tabah dan ikhlas.
kita sebagai umat beragama yang percaya kepada kekuasaannya, tentu kita menyadari benar bahwa kepergian almarhum itu sudah menjadi kehendak Tuhan yang Maha Pencipta. Hadirin sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini kami juga menyampaikan penghargaan serta ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moral maupun materi, sehingga upacara persemayaman ini dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Kemudian dengan diserahkannya jenazah almarhum dari pihak keluarga kepada TNI, maka untuk selanjutnya jenazah almarhum akan diberangkatkan ke pemakaman umum untuk dimakamkan secara militer. Sekian sambutan saya. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om. Mamuju 25 Juli 2023, Inspektur Upacara Hani Mulyadi, Mayor Infanteri NP 1196000 1430966. Persiapan pemberangkatan jenazah. Pemberangkatan jenazah. Maju. Jalan. Laporan Komandan Upacara. Kembali ke tempat. Ya, ayo sini nih, mau pulang nih. Sini. Ayo, selesai yuk. Sini bukan ditabrak nanti orang sini. MS ambil itu nah. Ayo sini Yura. Oh jangan sini. Oh, dari situ. Inspektur Upacara meninggalkan tempat upacara. Pasukan dapat disesuaikan. Yura sini nih. Yura sini.